Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nini Putri, NPM 203402118. Di sini saya akan mempresentasikan PKM Karsa Cipta yang berjudul Pentingnya School Routes atau Rute Aman Selamat ke Sekolah (RASS) atau Zona Selamat Sekolah (ZOS) untuk para siswa-siswi sekolah. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan identifikasi masalah dari PKM yang saya akan sampaikan, yaitu kecelakaan menjadi masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia. Hal ini terlihat dengan meningkatnya kasus kecelakaan, salah satunya kecelakaan di sekitar sekolahan dan masih kurangnya perhatian dari pemerintah untuk lebih safety terhadap anak sekolah. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan 10 alasan mengapa pencegahan kematian di jalanan sangat penting. Karena hampir 1,3 juta orang meninggal di jalan-jalan di dunia setiap tahunnya. Hingga 50 juta orang terluka dan sebagian besar cacat tetap seumur hidup. 90% korban yang meninggal di jalan terjadi di negara berkembang. Kematian di jalan diperkirakan meningkat setiap tahunnya menjadi 1,9 juta orang pada tahun 2020. Kecelakaan lalu lintas di jalan merupakan penyebab kematian nomor 1 bagi remaja di seluruh dunia. Pada tahun 2015, kecelakaan lalu lintas jalan akan menjadi beban utama di bidang kesehatan untuk anak di atas usia 5 tahun di negara berkembang. Biaya ekonomi untuk negara berkembang setidaknya 100 dolar miliar per tahun. Cedera lalu lintas jalan menempatkan beban besar pada rumah sakit dan sistem kesehatan secara umum. Kecelakaan lalu lintas dapat dicegah. Sebuah rencana aksi global yang mencakup langkah praktis yang jika diterapkan maka akan menyelamatkan jutaan nyawa. Indonesia mengambil sikap mendukung Decade of Action for Road Safety yang dicetuskan oleh PBB yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan 2011 sampai 2020. RAN ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 sebagai awal untuk menurunkan tingkat kecelakaan. RAN bertujuan untuk melaksanakan platform global, regional, dan nasional untuk mengurangi angka korban kecelakaan, mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam aksi penurunan jumlah korban kecelakaan, dan menyampaikan satu pesan, saatnya bertindak. Program ini adalah pembuatan rute jalan kaki bagi siswa untuk berangkat dan pulang sekolah. Siswa yang berjalan kaki akan mendapatkan jaminan keamanan karena program ini juga bekerja sama dengan beberapa instansi, di antaranya polisi. Rute yang dibuat membantu mengenalkan lingkungan ke siswa. Pembelajaran dan penanaman kesadaran lalu lintas juga diterapkan ke siswa melalui program ini. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada school routes. Program ini adalah pembuatan rute jalan kaki bagi siswa untuk berangkat dan pulang sekolah. Siswa yang berjalan kaki akan mendapatkan jaminan keamanan karena program ini juga bekerja sama dengan beberapa instansi, di antaranya polisi. Rute yang dibuat membantu mengenalkan lingkungan ke siswa. Pembelajaran dan penanaman kesadaran lalu lintas juga diterapkan ke siswa melalui program ini. Sebagai provider teknologi Smart City, Gamma Tekno terus berkomitmen mewujudkan penerapan Smart City di Indonesia. Walau jelas butuh waktu dan bekerja sama dengan dari berbagai pihak, setidaknya saat ini telah ada progres menuju ke sana. Sehingga jelas sangat memungkinkan suatu saat Indonesia menjadi salah satu negara penerapan Smart City di dunia. Lalu yang selanjutnya ada RASS atau Rute Aman Selamat Sekolah. Program Rute Aman Selamat Sekolah atau RASS bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Penerapannya diwujudkan dengan penambahan fasilitas perlengkapan jalan seperti pembangunan zona selamat sekolah atau ZOS, jalur sepeda, halte, dan rambu-rambu lalu lintas. Program Rute Aman Selamat Sekolah atau RASS akan segera disosialisasikan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melalui Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, Ditjen Perhubungan Darat.
Program tersebut mendorong siswa dan orang tuanya untuk memilih menggunakan sepeda dan berjalan kaki atau menggunakan angkutan umum dengan moda yang selamat, aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat berangkat dan pulang dengan selamat. Dalam pelaksanaan program tersebut, menurut Direktur Keselamatan Transportasi Darat Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub IGD Pasek Suardika, Kemenhub bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA. Respon KPPPA sangat baik dan memberikan kepada kami untuk pelaksanaannya, kata Pasek dalam kegiatan press background bertema mendiagnosis virus kecelakaan dan meracik vaksin keselamatan yang dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik Kemenhub di Jakarta Jumat tanggal 20 bulan 2 2015. Nantinya menurut Pasek pada pelaksanaan RAS akan ada penetapan batas kecepatan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan keselamatan kendaraan dan pejalan kaki. Kami juga akan membangun halte-halte yang nyaman dan bisa menampung penumpang angkutan umum yang tengah menunggu moda angkutan umum. Sebelumnya, telah diprogramkan pula zona selamat sekolah atau ZOS sebagai salah satu upaya membangun budaya keselamatan berlalu lintas bagi siswa usai sekolah. Mengingat kelompok ini rentan, sehingga perlu memperoleh perhatian khusus. Kami juga akan membangun halte-halte yang nyaman dan bisa menampung penumpang angkutan umum yang tengah menunggu moda angkutan umum, imbuh Pasek. Lalu yang selanjutnya ada ZOS atau Zona Selamat Sekolah. Zona Selamat Sekolah atau ZOS adalah salah satu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan parkir menyalip pejalan kaki yang menyeberang jalan. Pengendalian perlu dilakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah. Zona Selamat Sekolah atau ZOS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Kelompok usia pelajar sekolah merupakan kelompok yang mana hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan raya dan pergerakan pelajar di sekolah untuk berangkat dan pulang sekolah serta dengan minimnya pengetahuan dan keselamatan lalu lintas di jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang penerapan rute aman selamat sekolah atau RASS dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 3582 AJ 403 DRJD 2018 tentang pedoman teknis pemberian kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Penerapan zona selamat sekolah atau ZOS ini dilakukan pada intinya adalah untuk melindungi pejalan kaki atau anak sekolah dari bahaya kecelakaan lalu lintas, di mana pengendara yang berada dalam zona sekolah harus mengurangi dan menggunakan kecepatan dalam kondisi rendah. Sebaiknya berhati-hati dalam berkendara, khususnya saat melintas di depan sekolah. Budayakan tertib berkendara dan utamakan keselamatan dalam berkendara atau lalu lintas. Terima kasih, demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.